Gagal dunia dan akhirat. Seorang ibu membangunkan putranya untuk salat subuh, namun putranya enggan untuk bangun, lalu ibunya kembali membangunkannya setelah usai salat berjamaah, akan tetapi putranya tetap tidak bangun juga. Akhirnya ibunya pergi dan tidak lagi membangunkannya untuk mengikuti ujian di kampus. Tatkala putranya sudah telat bangun lantas dia pun menelpon ibunya dan berkata, "Wahai ibuku, ujian telah terlewatkan dariku. Kenapa engkau tidak membangunkan aku?" Ibunya menjawab, "Aku melihatmu telah gagal dalam ujian akhirat, maka tidak penting lagi bagiku kesuksesanmu dalam ujian dunia." Keutamaan ayat kursi yang sering tidak disadari. Syekh Muhammad Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, "Satu ayat yang engkau baca akan melindungi dirimu dan engkau akan terus memiliki penjaga dari Allah. Seandainya engkau mengupah para penjaga yang terbesar dan terbanyak untuk melindungimu dari syaitan, niscaya mereka tidak akan mampu melakukannya. Tetapi ayat kursi jika engkau baca pada sebuah malam dalam keadaan mengimani yang disebutkan dalam sunnah, maka sungguh ayat tersebut akan melindungimu." Pahala yang besar ketika hendak tidur. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, "Barang siapa mengucapkan ucapan ketika dia mendatangi tempat tidurnya, لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر." Allah akan mengampuni dosanya atau kesalahannya walaupun dosa dan kesalahannya seperti buih lautan. Silsilah Sahihah, 3414. Rahasia di balik berjabat tangan. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seorang mukmin apabila berjumpa dengan mukmin lainnya lalu ia mengucapkan salam kepadanya kemudian memegang tangannya dan berjabat tangan, maka berguguran, dihapuskan, dosa mereka sebagaimana daun pohon berguguran." Hadits riwayat At-Tabrani, Al-Mu'jamul Awsat 245, disahihkan Syekh Al-Albani, Silsilah Sahihah 526. Ada 6 sifat di dalam sholat sebagai tanda kemunafikan. 1. Malas menegakkan sholat. 2. Ingin dilihat manusia ketika melakukannya. 3. Mengakhirkannya. 4. Melakukannya dengan cepat seperti hewan mematuk. 5. Sedikit berzikir pada Allah di dalamnya. 6. Tertinggal dari jamaahnya. Kebaikan yang terlihat sepele. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah bersabda kepadaku, "Janganlah sekali-kali engkau menyepelekan kebaikan sedikit pun meskipun dengan engkau bertemu saudaramu dengan wajah berseri." HR Muslim. Doa utama yang harus dihafalkan dan diketahui di antara doa-doa yang lain. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lamu, wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan syirik yang aku sadari. Dan, aku memohon ampun kepadamu atas dosa-dosa yang tidak aku ketahui. Sungguh mengerikan nafas penghuni neraka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, "Kalau seandainya di masjid ini ada 100.000 orang atau bahkan lebih dan di situ pula ada seorang penduduk neraka lalu dia bernafas dan nafasannya mengenai mereka, maka pasti akan terbakar masjid tersebut dan juga terbakar pula orang yang ada di dalamnya." Hadits ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam kitab As-Silsilah Sahihah 2509. Penyakit dan obatnya. Ar-Rabi bin Hoitsam rahimahullah berkata kepada para sahabatnya, "Tahukah kalian apa itu penyakit, obat dan penyembuhnya?" Mereka menjawab, "Tidak." Beliau berkata, "Penyakit itu adalah dosa, obatnya adalah istighfar, dan penyembuhnya adalah taubat. Kemudian engkau tidak mengulanginya." Mau miliaran kebaikan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memohonkan ampunan untuk kaum mukminin dan mukminat, maka Allah akan mencatat baginya sejumlah kaum mukminin dan mukminat berupa kebaikan." Sahih Al-Jami 6026. Jangan lupa subscribe ya, channel Rulefly Studio. Terima kasih.